Merdeka, Marhen, Jaya. Pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa datang. Sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan suatu bangsa. Pemudalah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa. Dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan ide-ide ataupun gagasan, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Masa depan bangsa ada di tangan pemuda. Ungkapan ini memiliki semangat konstruktif bagi pembangunan dan perubahan. Pemuda tidak selalu identik dengan kekerasan dan anarkisme, tetapi daya pikir revolusionernya yang menjadi kekuatan utama. Sebab, dalam mengubah tatanan lama, budaya bangsa dibutuhkan pola pikir terbaru, muda, milenial dan segar di era serba digital saat ini. Dalam hal perkembangan pemuda Indonesia, pemikiran pemuda mulai terekam jejaknya sejak tahun 1908, Budi Utomo, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 1945, Aksi Tritura 1966 hingga era Reformasi 1998. Perkembangan pemuda Indonesia pasca Proklamasi 1945 juga ditandai dengan lahirnya sebuah organisasi yang diberi nama Pemuda Demokrat Indonesia. Ya, Pemuda Demokrat Indonesia adalah sebuah organisasi kepemudaan yang bersifat independen, non-partisan, dan sama seperti organisasi kepemudaan yang lainnya. Dia memiliki cita-cita sebagai sebuah organisasi kader. Organisasi ini dilahirkan pada tahun 1947, tepatnya tanggal 31 Mei 1947 di Solo, Jawa Tengah, oleh komponen ayahanda almarhum Muhammad Isnaini dan rekan-rekan, komponen Bung Karno, sehingga organisasi ini adalah organisasi yang menganut ajaran Marhainisme. Ajaran Marhainisme itu adalah ajaran yang dicetuskan oleh Bung Karno, yang kemudian kita ketahui dari situ lahirlah Pancasila. Dengan jiwa nasionalis, organisasi yang didirikan oleh para tokoh seperti Muhammad Isnaini, Maridi Daukusumo, Slamet Joyowijaya, Suyatso dan Subagio Rekso, pada tanggal 31 Mei tahun 1947 ini berasaskan sosio-nasional demokrasi bersifat terbuka anti kapitalisme, imperialisme, kolonialisme dan feodalisme. Sejak berdirinya tahun 1947, hingga saat ini tahun 2022, Pemuda Demokrat Indonesia telah melaksanakan 14 kali kongres. Pada Kongres 9 tanggal 28 Oktober sampai tanggal 1 November tahun 1963 di Solo, Pemuda Demokrat Indonesia berganti nama menjadi Gerakan Pemuda Marhainis disingkat Pemuda Marhainis, kemudian oleh Deklarasi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Marhainis pada tanggal 27 Agustus tahun 1982, dikembalikan kepada nama semula Pemuda Demokrat Indonesia disingkat Pemuda Demokrat, yang kemudian dikukuhkan oleh Mukernas 4 Pemuda Demokrat Indonesia tanggal 16 sampai tanggal 19 Desember tahun 1982 di Cibubur, Jakarta, dan oleh Kongres 10 Pemuda Demokrat Indonesia tanggal 8 sampai tanggal 11 Maret tahun 1986 di Bandung. Kini Pemuda Demokrat Indonesia di bawah kepemimpinan Baharudin Farawawan terus berkiprah dengan visi, sinergi bersama untuk Indonesia maju.
Bung Bahar sapaan akrab Baharudin Farawawan adalah kader pemuda Demokrat yang berorganisasi mulai dari struktur paling bawah, pernah menjadi Ketua Pemuda Demokrat Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Kemudian memimpin Pemuda Demokrat Provinsi Papua, setelah itu hengkang ke Jakarta dan menjadi salah satu Ketua DPP Pemuda Demokrat di pusat, hingga akhirnya dipercayakan menjadi Ketua Umum DPP Pemuda Demokrat sampai saat ini. Pemuda Demokrat ini sebagai sebuah organisasi memiliki banyak kader. Dia berada cukup lama, dari tahun 2022 ini sudah memasuki usia 75 tahun. Kader itu sudah banyak yang melakukan pengabdian di luar, yang jenjang lebih luas, mulai dari kepala daerah di kabupaten kota, anggota DPR, kepala daerah di provinsi, juga anggota DPR provinsi, bahkan sampai di tingkat nasional menduduki jabatan-jabatan strategis di lembaga tinggi negara yang ada di saat ini. Nah, saya sendiri itu sebagai ketua umum sejak baru 1 tahun berjalan. Ini memasuki usia yang 1 tahun karena ditunjuk itu tahun 2021. Pengalaman organisasi ini sudah tidak asing bagi saya karena saya mulai berkarir itu atau berkarya di organisasi ini sejak menjadi ketua di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, lalu kemudian menjadi ketua di Provinsi Papua, lalu lanjut ke nasional, sempat menjadi salah satu ketua Dewan Pimpinan Pusat di era ketua umum sebelumnya. Lalu kemudian di 20 Maret 2021 lalu, oleh Bung sahabat-sahabat sekalian meminta saya untuk menjadi ketua umum. Saya sendiri sudah tidak, dengan usia yang ada, saya berpikir saya lebih banyak untuk mempersiapkan generasi saya di rumah, tapi karena diminta oleh Bung dan sahabat-sahabat sekalian, ya saya bersedia untuk itu. Untuk sama-sama kita benahi. Dengan pengalamannya dalam dunia kepemudaan mulai dari paling bawah di pelosok paling timur Indonesia Papua, hingga di kancah nasional. Menjadi modal utuh membangun nasionalisme pemuda Indonesia, maka sesuai tujuan lahirnya Pemuda Demokrat Indonesia, ia mempertegas slogan, sinergi bersama untuk Indonesia maju, yaitu 1. Mempertahankan dan mengamankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Mengisi kemerdekaan dengan mewujudkan masyarakat adil dan makmur material spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Mewujudkan tercapainya perdamaian dunia yang sempurna dan abadi, yang menjamin hubungan antar bangsa atas dasar persamaan hak dan derajat dalam satu dunia baru yang bebas dari kapitalisme, imperialisme, kolonialisme, feodalisme, komunisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Sebagai wadah persatuan dan kesatuan sekaligus alat perjuangan bagi segenap pemuda nasionalis Pancasilais dan Marhainis, Pemuda Demokrat Indonesia juga merupakan tempat untuk mendidik dan menggembleng para pemuda menjadi kader pemimpin, dengan kekuatan moral dan kekuatan sosial dan keikutsertaan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara hingga meningkatkan hubungan dan kerja sama dengan organisasi pemuda, baik di dalam maupun di luar negeri atas dasar persamaan hak dan persamaan derajat. Dalam peran kesejarahan, Pemuda Demokrat Indonesia adalah salah satu pilar pemuda Indonesia yang memiliki peran dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya turut serta melahirkan Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI. Nah, saya ditunjuk itu karena organisasi ini hampir 10-15 tahun lah vakum dari kepemimpinan nasional DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Bahkan sekretariatnya yang di Wisma Marinda, Jalan Percetakan Negara nomor 131B itu pun tidak terawat, nyaris sudah hancur lah.
Itu adalah kantor dari organisasi ini, yang di dalamnya juga ada beberapa organisasi dan yayasan. Tapi tidak terurus, sehingga pada saat saya ditunjuk bersama-sama dengan Bung Mbak yang ada di kepengurusan ini, bahu-membahu lalu kita benahi sekretariat yang ada, dan alhamdulillah sejak Maret sampai 6 bulan, butuh waktu 6 bulan, akhirnya kita tanggal 23 September tahun 2021 yang lalu resmi menggunakan Wisma Marinda atau kantor organisasi ini sebagai kantor kami. Dari situlah kita mulai melakukan beberapa aktivitas keorganisasian, karena sejak hampir 10-15 tahun vakum ini, struktur di DPP-nya juga hampir tidak ada, DPD-DPC-nya sudah tercerai-berai, yang pada zaman eksisnya di tahun 90-an itu, 90-an lalu awal-awal 2000-an itu, ini organisasinya rapi, dari Sabang sampai Merauke itu ada lengkap. Kabupaten, provinsi, nasional, bahkan sampai ada di tingkat kecamatan. Tapi waktu saya masuk ini sudah, ya kita harus menata ulang lah. Makanya saya menggunakan tagline, sinergi bersama untuk Indonesia Maju. Artinya sesama pengurus pemuda demokrat ini kita saling bahu-membahu dan kita bangun organisasi ini dan kemudian kita bangun bangsa dan negara ini. Sehingga itulah yang menjadi tagline kami dalam konsolidasi organisasi selama 1 tahun berjalan, dan kemudian ada beberapa agenda yang kami siapkan untuk dilaksanakan, baik yang sudah maupun yang akan dalam lingkup kehidupan bermasyarakat. Pemuda Demokrat Indonesia merupakan satu identitas marhanisme ajaran Bung Karno yang tersebar dari Sabang sampai Merauke melalui kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kota, hingga pengurus anak cabang kecamatan se-Indonesia, yang secara eksternal organisasi ikut mengabdi dalam kemajuan bangsa dan negara di berbagai bidang pemerintahan, legislatif, yudikatif, dunia usaha, profesi dan lain sebagainya. Dalam konsolidasi organisasi, Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Demokrat Indonesia dalam kepemimpinan Bung Bahar Farawawan telah membentuk beberapa program kerja sebagai media konsolidasi organisasi, sosialisasi dan pembinaan generasi muda Indonesia, yaitu 1. Membuat website DPP Pemuda Demokrat Indonesia. 2. Membuat media online Suara Marhen. 3. Mendirikan podcast dengan nama The Marhen. 4. Mendirikan Rumah Milenial sebagai wadah binaan generasi milenial. 5. Membentuk jaringan media sosial. 6. Dan lain-lain. Program-program atau kegiatan yang sudah kami laksanakan, saya sendiri melihat dinamika organisasi kepemudaan saat ini dengan tantangan zaman, ya, peradaban global, milenial, lalu tantangan situasi hari ini di mana kita sudah tidak lagi menjadi warga Indonesia, tapi kita bahkan menjadi warga dunia, warga internasional, masyarakat internasional. Sehingga saya memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada, lalu menginisiasi terbentuknya website DPP Pemuda Demokrat Indonesia, dan kemudian juga kita bentuk agar menjadi corong komunikasi bagi kader-kader, bagi masyarakat dan publikasi. Sosialisasi organisasi, kita bentuklah Suara Marhen, media online Suara Marhen. Media online yang meliput berita-berita dari daerah atau dari nasional yang sifatnya aktual, dan ini masih berproses untuk menuju penyempurnaan. Setelah itu juga Oktober 2021 lalu kita melihat bonus demografi pemuda Indonesia di generasi Z, generasi milenial ini. Lalu saya memunculkan ide untuk membentuk rumah milenial untuk menampung adik-adik milenial yang kebetulan di staf-staf saya di kantor pribadi saya itu ada beberapa generasi milenial, dan saya meminta mereka untuk menjadi fasilitator, menjadi juru bicara lah untuk organisasi ini dan merekrut beberapa orang, dan terbentuklah rumah milenial dan mereka sudah melakukan aktivitas-aktivitas sebagaimana peringatan 75 tahun Pemuda Demokrat saat ini yang sedang berlangsung, itu mereka yang menginisiasi adik-adik dari rumah milenial. Karena bagi saya prinsipnya adalah berorganisasi itu menciptakan kata dan karya.
Harus ada kata itu ya menulis buku, berbicara, memberikan edukasi kepada orang. Karya itulah apa yang kamu tinggalkan, apa yang kamu lakukan itu akan dikenang. Kalau buruk yang kamu tanam, ya buruk itulah yang dikenang. Kalau bagus, ya kamu akan dikenang. Nah, apalagi kita membawa nama organisasi, bukan membawa nama pribadi, maka harus ada prestasi yang harus diciptakan dalam setiap kepemimpinan. Agar kemudian kita tidak menyalahgunakan fungsi tujuan dari visi lahirnya organisasi ini. Nah, setelah Rumah Milenial, lalu kemudian kita juga membuka jaringan medsos ya, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan seterusnya untuk pengembangan organisasi ini ke arah yang kekinian, agar dia dapat dikenal. Ya, kita seperti mengelola organisasi ini ketika saya awal itu ya seperti memulai dari nol. Istilah ini sama dengan salah satu stasiun pom bensin itu, mulai dari nol ya. Jadi memang benar-benar kita memulainya dari nol, sehingga ayo kita bersinergi bersama untuk Indonesia maju bersama-sama dengan Pemuda Demokrat Indonesia. Nah, berhubung tahun 2022 ini kita memasuki, Pemuda Demokrat Indonesia memasuki usia 75 tahun, tepatnya 31 Mei bulan depan. Maka ada beberapa rangkaian acara yang seperti saya jelaskan lebih terdahulu, bahwa ada salah satu acara yaitu yang saat ini kita ikuti, yaitu Digital Content Competition, Indonesian Democrat Youth Digital Content Competition, atau lomba konten digital Pemuda Demokrat Indonesia, untuk memperkenalkanlah organisasi ini kepada masyarakat luas, kepada adik-adik, kepada kakak-kakak, kepada mahasiswa, pelajar, agar tidak melihat bahwa oh ini organisasi partai politik atau apa. Enggak, ini organisasi murni independen pemuda, dan apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari merekrut generasi-generasi milenial yang siapa tahu mereka punya minat bakat baca puisi, membuat poster, lomba pidato Bung Karno. Pidato Bung Karno kami taruh karena memang kami ini tidak terlepas dari Bung Karno dan ajarannya, sehingga Bung Karno juga merupakan tokoh besar bangsa ini, tokoh inspirasi Nahkoda Agung NKRI, sehingga kita tempatkan beliau dalam pidato yang akan dilombakan itu. Sekali lagi, dari selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Demokrat Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari adik-adik pelajar, mahasiswa yang mau bergabung mengikuti lomba ini. Sebagaimana visi dan tujuan kita, tujuan Indonesia adalah menuju Indonesia Emas pada tahun 2045. Indonesia Emas tahun 2045 itu adalah ada di tangan adik-adik pelajar dan mahasiswa. Kami yang saat ini mungkin akan menjadi penonton atau tidak berkiprah lagi karena faktor usia. Nah, masa depan itulah milik adik-adik, termasuk di era yang akan datang. Kalau sekarang ini era digital, kita tidak tahu 10-20 tahun ke depan itu era apa lagi, akan mungkinkah dia lebih jauh, lebih tinggi dari digital atau seperti apa. Yang jelas, kita semua tetap bersatu padu membangun Indonesia, sinergi bersama untuk Indonesia maju. Terima kasih dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Marhaen, Jaya.